warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Ikhwan dan akhwat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya marilah kita belajar untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua, dengan membasahi lisan kita dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para keluarga dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Amin Allahumma amin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan kajian rutin kita Majlis Anwarul Haramain yang dilaksanakan setiap hari Sabtu setelah sholat Isya di Masjid Hotel Gracia Semarang. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahannya, amin Allahumma amin. Sampai di halaman 41 Kitab Tarikhul Hawadits wal Ahwalun Nabawiyah karya Imam Al-Muhaddits Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Saya akan bacakan teks Arabnya supaya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Syu'ara'uhu sallallahu alaihi wasallam wa khutaba'uhu wa hudatuhu. Amma syu'ara'uhu alaihi salatu wassalamu alladhina kanu yadubbuna 'anil islami Faka'b bin Malik wa Abdullah ibn Rawahah wa Hassan bin Thabit al-Ansariyun radhiyallahu anhum, wa kana fi sahabati syu'ara'u lahum nasibun kabirun fi khidmati da'wati al-islamiyyah, faminhum al-khulafa'ul arba'ah. Faqad jama'a Sayyidul Mustafa as-Siddiqi li jaddihi Abi Bakar as-Siddiq diwanan. Wa min syu'ara'i sahabati Ka'ab bin Zuhair wa Zabarqan wal Abbas bin Mirdas wal Abbas bin Abdul Muttalib ammin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibnuhu Abdullah ibn Abbas wa kana khatibuhu sallallahu alaihi wasallam Thabit bin Qais bin Syammas al-Ansari wa kana yahdu baina yadayhi alaihi salatu wassalamu bis safari Abdullah bin Rawahah wa Amir bin Ibn al-Aqwa wa Anjazah al-Abdul Aswad wal Barra bin Malik radhiyallahu anhum. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas tentang sahabat-sahabat Nabi yang bertugas atau mempunyai tugas dari Rasulullah untuk menjadi para pensyair Nabi, para juru bicara Nabi, dan begitu juga orang-orang yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menyampaikan pendapat. Di antaranya para pujangga di zaman Nabi adalah ada 3 yang terkenal, yaitu sahabat Ka'ab bin Malik, sahabat Abdullah bin Rawahah,
sahabat Hasan bin Thabit. Ini 3 orang yang paling dikenal sebagai pujangga di zaman Nabi Muhammad SAW. Begitu juga tidak terlupakan juga para khulafaur rasyidin. Mereka juga membuat syair dalam rangka membela Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau Abu Yazid Muhammad al-Maliki mengatakan bahwa pada para sahabat yang menjadi pujangga, pensyair, mempunyai keahlian untuk membuat syair, mereka mempunyai andil yang besar di dalam menyampaikan dakwah Islam. Memang pada zaman dahulu sebelum Rasulullah datang di bangsa Arab ini sangat terkenal dengan syairnya. Bahkan mereka berlomba-lomba untuk membuat syair. Orang yang paling terkemuka di zamannya adalah pensyair. Akan tetapi syair pada zaman jahiliyah ini syairnya tidak bermakna, hanya berisikan memuji-muji tentang minuman keras, khamr, berbangga-banggaan nenek moyang, begitu juga memuji perempuan. Itu kalau sudah ada pujangga yang hebat zaman jahiliyah memuji seorang perempuan yang tadinya tidak laku jadi laku keras. Subhanallah. Jadi mempunyai pengaruh yang sangat besar, yang luar biasa. Di telinga orang Arab zaman itu mendengar syair itu bisa mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa. Misal ada seorang perempuan, ya tidak cantik lah, ya tidak menarik, tapi kalau sudah dipuji sama pujangga apalagi ternama, disebutkan kebaikannya begini-begini, meskipun realitinya tidak terbukti, tapi orang-orang terpengaruh akhirnya itu jadi rebutan. Ya. Ada juga kalau seseorang tidak suka sama seseorang, bisa juga membuat syair untuk menyerang, mengejek-ejek. Mungkin ada orang cantik, bisa jadi diejek-ejek, akhirnya tidak laku. Itulah syair pada zaman jahiliyah, tidak punya makna yang berarti, hanya sekedar foya-foya, sekedar hura-hura, ejek-ejekan. Mereka bangga-bangga, tidak ada maknanya. Bahkan mereka suka memuja dan memuji para penguasa, ya, memuja dan memuji para raja, para bangsawan. Tujuannya apa? Supaya dapat begini. Satu syair mungkin tarifnya sekian, ada tarifnya. Kalau yang dipuji orang kaya raya sampai senang, orang-orang pada terpengaruh dengan syairnya sehingga memuliakan orang yang dipuji, uangnya semakin banyak. Jadi pensyair zaman dulu uangnya banyak. Ada tidak pekerjaan seperti itu zaman sekarang kita ini? Memuji-muji orang yang punya jabatan, memuji para orang kaya, bangsawan. Ini dapat imbalan. Dulu zaman jahiliyah juga seperti itu. Jadi syairnya tidak punya makna. Setelah datang Rasulullah SAW, setelah datang Islam, turunlah ayat Al-Quran bahwa syair itu tidak ada maknanya. Syair itu tidak bermanfaat, dan Al-Quran datang menggantikan syair. Bentuknya bukan syair, tapi keindahannya melebihi syair-syairnya orang zaman jahiliyah. Al-Quran bukan syair, tapi kalau dijejerkan dengan syairnya mereka, ini sastranya sangat jauh sekali. Jadi yang kita baca Al-Quran oleh ikhwan dan akhwat, ini sastranya sangat tinggi sekali. Kalau Anda dapat memahami, meresapi, menghayati maknanya. Ada dari segi nahwunya, bahasa Arabnya, kaidahnya, sorofnya, balaghahnya, mantiknya, itu luar biasa maknanya. Kalau kita menghayati luar biasa. Syair kalah semua. Lah adapun
para penyair Nabi bagaimana? Ini mereka kok mengutarakan syair-syair juga. Nah, ada pengecualian, kecuali syair-syair yang bermanfaat, syair-syair yang digubah oleh orang-orang yang beriman, yang digubah oleh orang-orang yang berbuat soleh, yang digubah oleh orang yang ahli beringat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Syairnya untuk dakwah ini menjadi diperbolehkan. Tidak semua dipukul rata. Yang tidak boleh syair-syair zaman jahiliyah, syair-syair tentang Homer, syair-syair tentang percintaan dan lain sebagainya. Ini syair-syair para sahabat Nabi. Kata beliau, Abuya, bahkan mereka para sahabat menggunakan syair-syair ini sebagai medan dakwah tersendiri untuk berdakwah. Ya. Oleh karena itu kita zaman sekarang ya sama. Zaman dulu ada yang berperang pakai senjata, ada yang berperang pakai syairnya juga ada. Zaman sekarang kita juga bisa begitu cara berdakwahnya. Ada yang dakwah dengan ceramah, ada yang berdakwah dengan pengajian, ada juga yang berdakwah dari dalam rumahnya, dari dalam kamarnya, yang penting punya kuota. Mau pakai Facebook lah, Instagram, website, terus YouTube, segala-gala. Ini termasuk medan dakwah tersendiri buat kita. Zaman Nabi sudah ada, mereka tidak hanya pakai pedang, tapi ada yang menggunakan syair. Bahkan salah satu sahabat Nabi yang bernama Hasan bin Sabit yang sudah kita sebut namanya tadi, itu kata Rasulullah, ucapannya itu lebih tajam daripada panah yang mengarah kepada dadanya orang kafir, menusuk dalam membela Rasulullah SAW. Subhanallah. Jadi beda pensyairnya zaman jahiliyah sama pensyairnya sahabat, berbeda ya. Ini ada tim influencer yang membela kebatilan, ada juga tim influencer yang menyampaikan dakwahnya para ulama, berbeda. Tujuan mereka adalah mendapatkan uang, jabatan, kekayaan, kedudukan. Akan tetapi mereka dakwah influencernya hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana para sahabat Nabi di sini, pensyair para bujaga membela Rasulullah, membela agama Allah, mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah dan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi gambaran yang sekarang ada, zaman dahulu juga ada. Kalau kita baca sejarah, yang dulu ada nanti di sini ada. Yang sekarang ada pasti zaman dulu sudah ada. Tinggal di-compare aja. Nah, kita mau mendudukan posisi kita di sebelah mana, gitu aja. Baik, tidak sama antara pensyair yang jahiliyah dan pensyairnya Rasulullah. Dalam Al-Quran telah disebutkan secara gamblang. Allah berfirman, wasyu'ara'u yatba'uhumul ghawun, dan para ahli syair bujangga diikuti oleh orang-orang ahli sesat. Alam taro annahum fi kulli wadin yahimun. Apakah kalian tidak melihat bahwa mereka berpindah dari satu lembah ke lembah yang lain, dari satu kota ke kota yang keliling untuk menawarkan syairnya? Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Mereka ucapin, mereka bikin syairnya apa yang tidak ada, yang tidak ada kenyataannya, bukan realita, yang tidak dilakukan, semuanya fake, semuanya palsu. Ya, illal ladzina amanu, kecuali siapa? Pensyair-pensyair yang ahli iman. Wa amilus sholihati, dan yang berbuat amal soleh. Wa dzakarullaha katsira, dan mengingat kepada Allah sebanyak-banyaknya. Wa antasaru min ba'di ma dzulimu, dan mereka mendapatkan kemenangan setelah mereka dizalimi. Nah, ini kriteria para pujaga pensyair yang tidak dicela, harus beriman, harus beramal soleh, harus banyak zikir kepada Allah, sehingga produk daripada syairnya Islami. Ya enggak? Wa sayya'lamul ladzina
zalamu ayyam qalbi yang qalibun. Maka ketahuilah orang-orang yang berbuat zalim itu sebetulnya sudah tahu nanti setelah mati itu akan kemana. Ke neraka itu sebetulnya mereka sudah tahu. Orang kafir itu sudah tahu mereka kalau mati koid itu masuknya neraka. Orang sekarang yang nyebar kebatilan, yang membela kemungkaran, kemaksiatan, itu mereka sebetulnya sudah tahu nanti kalau mati masuknya ke dalam neraka. Mereka sudah tahu, tapi mereka tidak mau tahu. Alasannya mumpung masih hidup di dunia, dinikmat-nikmatkan, diseneng-senengkan. Na'udzubillah min dzalik, hanya mencari kenikmatan sesaat saja. Berbeda antara pujangga jahiliyah dengan pujangga Islam. Berbeda influencer kemaksiatan dengan influencer para ahli dakwah, pendukung para ulama. Baik ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan membahas mengambil beberapa contoh pujangga zaman Nabi. Di antaranya adalah yang paling terkenal pujangga zaman itu adalah Hasan bin Sabit, termasuk dari golongan Ansor, Bani Khosraj. Setelah Rasulullah pindah ke Madinah, beliau masuk Islam, menyatakan Islamnya. Yang dulunya syair-syairnya memuja para penguasa, sekarang memuji Nabi, membela Nabi. Orang kafir ngecek Nabi, kadang pakai syair, dibalas pakai syair juga membela Nabi Muhammad SAW. Sampai sekarang ada beberapa syairnya beliau yang sering kita lantunkan, subhanallah. Nah, Hasan bin Sabit ini adalah seorang sahabat yang umurnya panjang. Total itu usianya 120 tahun. Masya Allah. Kira-kira kalau zaman sekarang ada orang umur 120 tahun bingung. Lah 60 tahun sudah pensiun, 60 tahun lagi nganggur dia. Mau ngapain? Mau sekolah lagi ya enggak pantas sudah. Mau kerja sudah mungkin enggak bisa ngelamar. Maksimal kalau ngelamar kan usia sekian ada batasan. Ini usianya 120 tahun. Ini subhanallah, ayahnya, kakeknya, buyutnya usianya panjang semua, umurnya 120 tahun semua. Iya, Hasan umurnya 120. Ayahnya Sabit 120. Ibnul Munzir ini 120. Kemudian buyutnya Haram ini juga usianya 120, panjang dari kakek-kakeknya, subhanallah. Nah, usia 160 itu ternyata 60 tahun itu sebelum dia masuk Islam, zaman jahiliyah. Setelah masuk Islam masih berusia 60 juga, imbang di tengah-tengah, subhanallah. Luar biasa unik Hasan bin Thabit ini. Di antara syair yang beliau ucapkan dalam membela Nabi dan memuji Nabi adalah syairnya beliau yang mungkin sering kita dengar, ya, yang berbunyi, wa ahsanu minka lam taraqatu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u, wa ajmalu minka lam talidin nisa'u, khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Ini sering kita dengar ya, terutama ada yang akhir-akhir sekarang itu yang sering membawakan adalah siapa? Atif yang dari Mesir, yang Komarun itu loh. Nah, ini suka membawakan ini. Wa ahsanu minka lam taraqatu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u, khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Tidaklah pernah mataku ini melihat orang yang lebih bagus dan indah selain engkau, dan tidak ada yang lebih tampan seorang perempuan yang melahirkan selain yang melahirkan Rasulullah SAW.
seakan-akan engkau diciptakan seakan-akan tidak ada aibnya, tidak ada kurangnya, tidak ada minusnya sama sekali. Seakan-akan engkau diciptakan sesuai dengan permintaan wahai Rasulullah SAW. Ya, kalau kita kan pengen ganteng, pengen suaranya bagus, pintar bicara, pengen cerdas, pengen panjang umur, sehat walafiat. Coba kalau kita request kepada Allah minta diciptakan begini, kayak apa? Itu Nabi Muhammad yang kita kalau kita baca dalam kitab-kitab Syama'il Nabi itu ciri-ciri fisiknya segala macam, zahir batinnya itu luar biasa, sangat indah sekali. Sang Hasan ini dipuji, ya. Wa asanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Nah, ini dicek Atif itu namanya Atif itu Mustafa Atif itu digambarkan. Kemudian lagi ada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Rawahah. Ini juga sahabat Ansor. Rasulullah datang ke Madinah, beliau menyambut Nabi. Bahkan Abdullah bin Rawahah ini termasuk Ansor yang awal-awal masuk Islam, karena beliau termasuk salah satu daripada 12 orang nakib orang Madinah Yathrib yang mengikuti bai'at Aqabah yang pertama. Ada 12. Ini yang termasuk akan membela membai'at Nabi, akan dibela sesuai dengan seperti membela diri sendiri. Nah, Abdullah bin Rawahah ini termasuk bujangga yang tidak kalah hebatnya dengan Hasan bin Thabit. Dan terkadang Abdullah ini kalau lagi kumpul orang banyak, Abdullah bin Rawahah yang diperintah untuk mengarahkan menjadi korlap. Ya, Abdullah bin Rawahah ini yang suka dijadikan korlap oleh Rasulullah dengan bacaan syair-syairnya. Ini dengan syair-syairnya Abdullah bin Rawahah ini mengarahkan orang-orang, membuat semangat, membakar semangat. Di antaranya ketika sedang melaksanakan umroh qadha. Kan Rasulullah pernah mau umroh dilarang, nanti umrohnya tahun depan lagi. Nah, ketika umroh qadha ini Abdullah bin Rawahah sambil mendendangkan syairnya, membakar semangat para sahabat Nabi. Nah, ini juga syair sering kita dengar. Ya Rabbi laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina wa ansilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama in laqaina. Ya Allah, wahai Tuhanku, andai kata bukan karena Engkau, maka kami tidak mendapat hidayah, kami tidak bisa bersedekah, kami tidak bisa sholat. Maka turunkanlah ketenangan kepada kami semua, dan tetapkanlah kaki kami ketika kaki kami sedang berjihad berperang di jalan Engkau. Saya dan beliau. Begitu juga ketika Abdullah bin Rawahah ini sedang mengikuti perang Mu'tah, yaitu kaum muslimin melawan Romawi. Kaum muslimin jumlahnya 3.000. Adapun Romawi pasukannya adalah 200.000. Luar biasa. Persenjataannya aja kalah sama mereka, tapi imannya sangat kuat, yakinnya sangat kuat, dan semangatnya sangat luar biasa. Nah, yang bertugas di korlap untuk membakar semangat siapa? Abdullah bin Rawahah, dan termasuk orang yang ditugaskan oleh Nabi untuk menjadi pemimpin. Yang pertama adalah Zaid bin Harithah. Kalau sampai syahid digantikan Ja'far bin Abi Thalib. Kalau sampai syahid diganti adalah Abdullah bin Rawahah yang ketiga. Dan ketika sudah
berkecamuk perang, sudah berhadapan 3.000 melawan 200.000. Nah, ini harus dibakar semangatnya, ya enggak? Kalau zaman sekarang mungkin ada Mars, mungkin ada yel-yelnya, atau mungkin ada lagu-lagu, ya. Nah, ini pakai syair. Beliau membakar semangatnya para sahabat, ya nafsu illa taqtuli tamuti hadza himarul mauti qad salaiti wa ma tamaniti qad qutiti intaf ali faqad huditi. Ini sambil didendangkan sehingga para sahabat yang lain tambah bersemangat. Wahai nafsu, wahai jiwa, andai kata kamu sekarang tidak berperang, tidak maju perang, kamu tetap akan mati. Sudah nampak di depan matamu akan kematian, sudah datang ajalnya. Apa yang kamu harapkan selama ini sudah terpenuhi, mau apa lagi? Sekarang kalau kamu laksanakan perintah ini untuk berperang, maka engkau termasuk orang-orang yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 3.000 lawan 200.000 tidak masalah. Perang maju, dan betul terbunuh sebagai syahid Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, termasuk Abdullah bin Rawahah wafat ketika perang Mu'tah. Subhanallah. Ini pengaruhnya luar biasa. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada lagi juru bicara Nabi Muhammad SAW atau khatib, yaitu orang yang kadang diperintah oleh Nabi untuk berkhutbah, berceramah, berorasi. Ini ada seorang sahabat Nabi, juru bicara yang handal, orator yang hebat, yang bisa diplomasi tingkat tinggi, ya. Yang bernama siapa? Thabit bin Qais. Thabit bin Qais ini ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, istilahnya Thabit bin Qais menyambut sebagai penduduk Madinah, menyambut Rasulullah datang. Berpidato, karena dia orator, berpidato menyampaikan ahlan wa sahlan, selamat datang. Dari penampilannya bagus, tutur katanya tertata, rapi, urut, intelektual, bahasanya fasih. Itulah juru bicaranya Nabi. Juru bicara Nabi, ya, seorang orator yang handal. Makanya kalau cari juru bicara yang itulah recommended lah, jangan asal juru bicara. Nah, kalau juru bicara asal ngomong, ya malah menjelekan ya si bosnya, ya. Juru bicara, sekjen, ini harus orang-orang betul berkompeten. Nabi Muhammad, siapa juru bicaranya? Thabit bin Qais, siapa yang tidak kenal? Orator ulung, kalimatnya luar biasa. Suatu ketika ada dari Bani Tamim datang ke Madinah untuk diplomasi dengan Nabi Muhammad SAW. Ya mungkin mereka diplomasi ada mau kerjasama atau mau gimana, pokoknya tingkat tinggilah antar pimpinan dengan pimpinan. Rasulullah menunjuk siapa? Thabit bin Qais. Thabit bin Qais, coba kamu hadapi mereka. Apa maunya diplomasi? Negosiasi apa? Begitu Thabit bin Qais tampil, itu orang Tamim, mereka juga membawa juru bicara yang handal juga. Ini terpukau, merasa tersanjung-sanjung, merasa terheran-heran dengan Thabit bin Qais. Ini baru sahabatnya, temannya ngomong kayak gini. Lah gimana kalau Nabi Muhammad yang ngomong ini? Ya, paham tak? Ini Bani Tamim itu terkenal sekali bangsa Arab. Bahasa Arab salah satu yang terkemuka menjadi rujukan adalah Bani Tamim.
Makanya kaidah-kaidah bahasa Arab terkadang mengambil salah satu kaidah dari Bani Tamim karena diperhitungkan. Ini melihat Sabit bin Qais bicara, ini terheran-heran. Juru bicara Bani Tamim juga terheran-heran. Ini baru juru bicaranya yang ngomong nih. Bagaimana kalau Nabi Muhammad sendiri yang ngomong? Kira-kira kayak apa? Ya. Jadi menggambarkan juru bicara menggambarkan tentang siapa dia bicara. Lah kalau bicaranya kurang bagus, kurang tertata, juru bicara mosok butuh juru bicara lain untuk menjelaskan apa yang dibicarakan, kan repot. Jadi, wah juru bicaranya aja ngomong kayak gini. Oh berarti yang dia juru bicara siapa ngomongnya juga begini juga. Ini Sabit bin Qais mencerminkan apa yang didelegasikan oleh Rasulullah SAW. Sabit bin Qais lantang orangnya, jadi sangat memukul sekali. Akan tetapi suatu ketika sahabat Sabit bin Qais ini menangis terseduh-seduh, mengurung diri di rumahnya, sebab waktu itu turun ayat dari kalamullah kepada Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, ini tertulis di atas makamnya Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashkurun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau tinggikan suara kalian melebihi suaranya Nabi, dan janganlah kalian mengeraskan suara di antara kalian saut-sautan. Hal ini bisa menyebabkan amal kalian hancur, lebur, sirna, dan kalian tidak merasakannya. Ini Sabit bin Qais, ini kan juru bicara, orator lantang suaranya, langsung mengurung diri dalam kamar. Ya Allah, saya suka mengangkat suara pas saya orasi di depan Nabi, suara saya lebih kencang daripada suara Nabi Muhammad SAW. Nangis, lah kalau saya amalnya hancur, lah nanti saya masuknya kemana? Jangan-jangan saya masuk ke neraka. Nangis tiap hari. Nah dicari sama Nabi, kenapa nih Sabit bin Qais kok gak pernah datang lagi, kemana? Terus ditanya oleh sebagian sahabat, dijenguk. Habis itu disampaikan kepada Nabi Muhammad, alasannya begini-begini wahai Nabi. Kata Rasulullah bahwa Sabit bin Qais ini mengeraskan suara bukan karena meninggikan suara di atas Nabi, karena menghinakan, mengejek atau merendahkan, akan tetapi karena sudah menjalankan tugas dari Nabi sebagai juru bicara Nabi Muhammad, sebagai khatibnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan dia termasuk ahli surga. Nah baru itu datang lagi menghadap Rasulullah, berkumpul lagi dengan Rasulullah SAW. Setelah turun ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajari ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashkurun. Ini ayat ini ditulis di atas makam Nabi Muhammad. Kalau kita ke Masjid Nabawi di kota Madinah, setelah kita sholat di Raudhah, kemudian kita berziarah kepada Nabi Muhammad SAW, terpampang di depan kita ayat tersebut, sehingga orang yang berziarah kepada Nabi Muhammad SAW ini suaranya pelan, tidak ada yang mengangkat suaranya di atas suara, tidak mengangkat suaranya karena takut, karena di situ ada Rasulullah SAW. Zaman dulu sudah ada Sabit bin Qais yang takut sampai nangis, takut amalnya hancur. Begitu juga sekarang setelah Rasulullah wafat juga seperti itu. Di daerah makam Nabi tidak ada yang berani mengangkat suaranya. Kalau muadzin kan memang suaranya keras pakai speaker ya untuk mengasih tahu. Tapi kalau orang di dekat situ ketika berziarah ataupun di Raudhah butuh ngomong, mereka pelan-pelan, sebab takut dengan adanya ayat tersebut amalnya akan menjadi sia-sia, amalnya akan menjadi hancur.
Subhanallah. Mudah-mudahan yang hadir bisa ziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian Sabit ini setelah wafat Nabi, pas zamannya sahabat Abu Bakar, ada perang ke Yamamah, yaitu melawan seorang nabi tapi nabi palsu, namanya Musailamah al-Kadzab. Namanya Musailamah, julukannya al-Kadzab. Al-Kadzab itu artinya apa? Pendusta, tukang bohong, tukang PHP. Diperangi. Kenapa? Ngaku menjadi nabi. Nabi Muhammad dulu ada sumur, baunya busuk, rasanya asin, diludahin sama Nabi, akhirnya airnya jadi tawar. Musailamah tidak mau kalah, mau keluarin mukjizat. Air yang tawar diludahi jadi asin. Nabi Muhammad dapat surat Al-Fil, ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ya, sampai akhirnya. Indah tidak bahasanya? Indah. Ini Musailamah al-Kadzab juga ingin membuat surat tandingan, surat Al-Fil. Gajah, kamu tahu siapakah gajah? Gajah itu telinganya lebar, telalainya panjang, kakinya besar. Dijuluki Musailamah al-Kadzab. Nah, ketika berperang melawan Musailamah al-Kadzab, ini melihat pasukan muslimin terkocar-kacir. Akhirnya Sabit bin Qais ini maju dengan menghunuskan pedang, membawa bendera. Wahai para sahabat Nabi, bukan begini caranya kita berperang seperti zaman Nabi. Caranya bukan begini. Ayo kita maju serang musuh Allah Subhanahu wa taala, dengan bahasanya dia, sehingga para sahabat terbakar semangatnya sehingga maju ke medan perang, sehingga dapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kurang lebih kisah-kisah para sahabat Nabi, para bujangga, para orator, juru bicara, orang yang menjadi delegasi Nabi Muhammad SAW, menjadi kepanjangan tangan Nabi, menyampaikan lisan daripada Nabi Muhammad SAW, wakil daripada Nabi Muhammad SAW. Mereka membuat syair, membuat bahasa-bahasa yang indah untuk membela Nabi Muhammad SAW. Apakah terhenti sampai di situ? Apakah tidak ada peluang buat kita? Ada. Jadi untuk membela Nabi Muhammad SAW, kita juga bisa. Dengan keahlian kita, yang bisa membuat syair boleh buat syair untuk memuji Nabi Muhammad SAW. Boleh apa tidak? Ada yang mengatakan memuji Nabi pakai syair tidak boleh, maulidan tidak boleh, puji-pujian tidak boleh. Lah tadi sahabatnya Nabi muji di depan Nabi masih hidup, tidak disalahin. Berarti boleh kan? Sehingga lahirlah para ulama-ulama, penjaga-penjaga Islam yang di situ syair-syairnya memuji Nabi Muhammad, mahabbah kepada Nabi Muhammad, kerinduan kepada Nabi Muhammad, membela Nabi Muhammad daripada serangan-serangan musuh Islam. Di antara syair yang terindah, yang digubah, yang sangat fenomenal dalam memuji Nabi Muhammad SAW adalah syair Burdah Al-Madih yang dikarang oleh Imam Al-Busiri. Ini luar biasa, syairnya indah sekali. Itu beliau adalah seorang pujangga zaman dulu. Dia seperti itu, suka membuat syair-syair tadi tidak terlalu bermakna, sampai dia lumpuh, sakit. Dalam lumpuh tersebut, sakit tersebut, beliau bermimpi bertemu dengan Nabi, kemudian diusap tubuhnya oleh Nabi, terbangun dalam keadaan sehat walafiat. Nah, beliau mengubah syair dalam memuji dan menyampaikan kerinduan dan mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya itu syairnya beliau adalah wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwalil muqtahimi. Itu karya Imam Busiri. Begitu juga ada syair yang tertulis di
tembok atau di tiang di makam Nabi Muhammad SAW. Selain ada ayat, ada tulisan juga soal sebuah syair. Jadi dahulu ini diriwayatkan dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Dahulu ada seorang diriwayatkan dari Al-Utbi. Jadi Utbi ini sedang berziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba ada seorang Badui datang langsung menghadap ke makam Nabi Muhammad SAW dan berziarah. Ya Rasulullah, saya telah mendengar firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan andai kata orang-orang yang berbuat zalim kepada dirinya datang kepada engkau wahai Nabi Muhammad, mereka memohon ampun kepada Allah, dan engkau wahai Nabi Muhammad memohonkan ampun untuk dia, maka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Maha penerima taubat. Membaca ayat tersebut, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasuluh lawajadullaha tawwaban rahima. Dibaca ayat itu, kemudian membaca syair ini. Ya khairan man dufina bil qayyi a'dhumuhu khataba min tibihinal qa'u wal adamu nafsil fida'u liqabrin anta sakinuhu fihil afahu wa fihil judu wal karamu. Ada dua bait syair ini dibaca. Kemudian Al-Utbi tadi setelah melihat ada orang Badui baca Quran, ini baca syair, hebat betul ini orang. Kemudian dia tertidur karena kecapean. Dalam tidurnya, subhanallah, mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Wahai Utbi, tolong itu Badui dikejar, sampaikan kepada dia bahwa taubatnya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya daripada kita mikir mau ngomong apa kalau ziarah kepada Nabi, mau bikin syair apa kepada Nabi, susah. Ya baca syair yang sudah ada aja lah. Ya enggak? Daripada mumet. Kira-kira misal Anda ziarah kepada Nabi, dibikin live, seluruh dunia bisa mendengar dan melihat bacaannya. Kira-kira mau baca apa? Setengah jam bisa? 2 menit selesai. Bahannya sudah habis. Daripada kesusahan, baca yang sudah ada, luar biasa. Ini syair-syairnya luar biasa, subhanallah. Ya mudah-mudahanlah kita dapat kesempatan dari Allah untuk bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi, ataupun kita bisa berziarah kepada makam Nabi Muhammad SAW di kota Madinah Munawwarah, di Masjid Nabawi. Karena barang siapa berziarah kepada Nabi, maka wajib mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Man zara qabri wajabat lahu syafaati, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buktikan cinta kita kepada Nabi di dalam membela agama Nabi Muhammad SAW dengan yang kita bisa. Para sahabat membela Nabi dengan seluruh kemampuannya. Yang bisa syair-syairnya dengan uang-uangnya, tidak punya apa-apa, dengan jiwa raganya, dengan tenaganya. Dan bahkan ada yang korban uang, harta, benda, jiwa dan raganya mereka untuk Rasulullah, membela agama Rasulullah SAW. Di antaranya ini salah satu contoh medan dakwah mereka, para bujangga. Nah, kita zaman sekarang model dakwahnya mungkin agak berbeda daripada zaman Nabi. Ya, yang kita bisa lakukan apa? Kita bisa berdakwah, bikin majelis taklim, bikin. Kalau tidak bisa, download, share, subscribe, like and share. Nah, itu juga termasuk dakwah. Sekali Anda share, sekali Anda tonton bareng, ini Anda juga mendapatkan pahala yang sama. Ini contohnya para pensyair penjaga Nabi menyampaikan apa yang dari Rasulullah SAW. Jadilah influencer atau bujangga-bujangga yang baik, yang Islam, yang membela dakwah. Jangan seperti para bujangga-bujangga zaman jahiliyah. Ya. Ini contoh-contoh dari
sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi pujangga dan para juru bicara Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab.